Waalaikumsalam Bu Her. Saya bersama Ibu Her hari ini kan? Iya Bu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini gini loh Bu, kami bersama Bu Tin untuk pemenuhan salah satu tugas TGP minta waktu Ibu ada beberapa pertanyaan wawancara tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau kebutuhan moral yang ingin kami tanyakan. Oke Bu. Bisa ya Bu ya? Sah. Oke Bu, yang pertama ini Bu, selama ini Ibu mengidentifikasinya bagaimana ini kasus dilema etika atau ini kasus rujukan moral gitu. Dilema etika dan kasus rujukan moral. Ya. Mungkin secara teorinya kita nggak bisa, bahasa teoritisnya nggak bisa paparkan apa itu dilema moral dan etika, tapi secara dari kalimat kita bisa pantau mungkin kasus-kasus yang mengarah ke moral atau bertentangan, bisa jadi dia mengarah atau bertentangan ke moral, kemudian ada yang mengarah ke etika. Ini itu mungkin ya, mungkin itu kalimat intinya ya. Etika artinya Ibu bersinggungan dua, saling yang sama benar. Berarti ya kasus yang dimana ketika kita ini keduanya benar loh. Betul. Mana yang harus kita pilihkan begitu kan? Itu kan itu Bu. Ya. Biasanya ini sebenarnya kasus-kasus ini sering terjadi di sekolah. Cuman ada kasus itu yang perlu kita selesaikan secepatnya. Mungkin ada yang dia ada tapi masih bisa kita toleransi. Kan ada seperti itu kasus. Nah, biasanya kalau kasus-kasus yang memang dianggap akan mempengaruhi kinerja sekolah, itu kita biasanya harus dimulai mengidentifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi? Biasanya kita bertanya ke warga sekolah yang memang ada keterkaitannya dengan kasus itu, atau bisa kita pelajari dari data. Itu biasanya. Tanya langsung ke sumbernya ya, dan sumber yang terkait dengan permasalahan kasus tersebut, kemudian bisa kita pelajari dari data yang tertulis gitu ya Bu. Baik Bu, yang selanjutnya Bu, bagaimana Ibu memutuskan kasus ini, kan berbenturan ini, Ya, bersinggungan. Sama-sama benar dalam memutuskan itu dan sama-sama terkandung nilai kebajikannya. Kira-kira bagaimana itu Bu memutuskan hal itu Bu? Kalau biasanya kita di sekolahnya, kita kan berbicara tentang konteksnya selama di sekolah kan. Betul Bu. Nah, ketika kita mengambil memutuskan kasus ini yang dimana keduanya benar, kemudian sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama bisa bernilai positif gitu kan. Biasanya kalau saya sendiri selaku pimpinan kepala sekolah itu nggak berani memutuskannya sendiri. Biasanya selalu dimulai dengan musyawarah, dengan komunikasi dulu. Nah, kita selalu memutuskannya bersama, selalu seperti itu. Di dalam pengambilan itu supaya memang pihak yang dikecewakan lebih minim gitu ya Bu. Kemudian ketika kita musyawarah itu tidak ada satu pihak pun yang bisa kita tuding. Tidak ada yang satu. Kemudian ketika kita memusyawarah itu banyak hal yang tadinya tidak terpikir ya Bu, atau bernilai akan lebih, itu nggak seluruhnya bisa kita seorang kepala sekolah bisa mempunyai itu gitu. Jadi musyawarah yang terlihat. Berarti kata kunci musyawarah. Kolaborasi. Iya Bu. Ya Bu. Selanjutnya Bu, dalam memutuskan itu sebagai pemimpin atau kepala sekolah Ibu, yang paling efektif atau langkah yang paling efektif dari kasus itu apa itu Bu? Maksudnya langkah prosedur yang dilalui. Iya Bu. Pertama tadi mengidentifikasi itu salah satu prosedur kan. Kemudian
membicarakannya dengan pihak-pihak tertentu, sumber-sumbernya. Kemudian setelah kita punya, kita musyawarahkan. Dalam musyawarah itu baru kita bisa ngambil keputusan. Itu pun dalam mengambil keputusan kita harus berpihak mana sih yang lebih baik, mana sih risikonya lebih kecil, pasti ke situ. Berpihak untuk semua. Oh iya, betul. Penting ya Bu yang terlibat di sana ya Bu. Iya Bu. Berikutnya Bu, yang selama ini dianggap paling efektif dulu. yang paling efektif Itu langkah-langkahnya tadi. Prosedur tadi. dalam memutuskan kasus dilema etika lah ya Bu ya. Yang Ibu anggap selama ini sebagai kepala sekolah, mana yang paling efektif Bu? Ketika mengambil keputusan. Iya benar sekali. Maksudnya langkahnya atau hasilnya atau caranya? Semuanya. Langkahnya, terus hasilnya. Kalau langkahnya yang paling hasilnya. efektif itu musyawarah. Langkah Ya, musyawarah. ya. Kemudian kalau hasil berarti kita selalu berpijak ke peraturan. Kemudian di dalam peraturan itu selalu ada kebijakan. Nah, Betul. itu. Langkahnya musyawarah, hasilnya terus baru memutuskan Berdasarkan dengan aturan, kebijakan Peraturan, kemudian dilihat dari aturan tuh pasti kita dalam aturan tuh pasti ada kebijakan. betul Bu. Dari dasar kita ngambil kebijakan mana sih yang paling minim risikonya. Nah, itu dasar untuk kebijakan. Nah, kalau aturan nggak ada kebijakan, udah nilai mati. Dengan yang sudah dibahas dengan Bu Her tadi, dengan Ibu tadi, kita lanjut masih tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Di sini kita beranjak dari hal efektif tadi kan yang sebelumnya ditanyakan. Sekarang kita masuk ke tantangan. Kira-kira ketika dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan, ada nggak tantangan dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus tentang dilema etika ini? Ada tantangannya. Pertama tantangannya ketika kita mengambil sebuah keputusan itu lebih ke mana ya? Kerasa. Ketika kita bermusyawarah itu ada pendapat yang dominan, ada pendapat yang maksudnya ada pendapatnya yang begini, kan nggak semua satu pendapat. Ada begini, semuanya baik. Tapi ketika akan kita putuskan, dalam yang baik itu pasti ada yang terbaik, ya kan? Nah, ketika di forum kan kita harus nyampaikan ada penekanan ke arah yang ini, bagaimana yang ini, atau ada ini. Nah, tanpa sadar pendapat yang tadinya ada itu agak terabaikan. Nah, di situ ada rasa yang berperan. Nah, itu tantangan sebagai kepala tuh berat nih. Ini kalau saya gini, oke, kalau ini nanti lebih ini dengan guru ini gimana ya? Nah, itu rasa. Itu yang paling saya rasa tuh terberatnya itu. Tantangannya. Mama tuh bagaimana tidak ada rasa lebih didengar gitu. Saya yang itu lebih dengar, ini yang lebih tidak didengar, menghilangkan rasa itu. Ya, istilahnya kita mau semua orang merasa enak lah rasanya, apalagi tidak ada yang dikecewakan dengan keputusan yang kita ambil. Oke, berarti dari situ kita ketika ada permasalahan tentang dilema etika ini, Ibu menyelesaikan suatu masalah, ada permasalahan, apakah langsung Ibu selesaikan hari itu, ataukah ada jadwal berikutnya, atau ada waktu prosedur yang harus Ibu lalui dulu. Nah, jadi seperti itu pertanyaan saya. Apakah langsung diselesaikan hari itu langsung diambil keputusan maksudnya, atau ada jadwal besok lah, atau perlu tahapan-tahapan? Ini kalau berdasar ini dilihat permasalahan. Tergantung permasalahan. Kemudian tergantung kapan juga masalah itu datang. Nah, ada masalah-masalah yang mungkin tanpa komunikasi dulu, tanpa ada dianggap ini masalah loh. Sekolah saya ini ada masalah. Nah, yang ini diam-diam itu saya akan mulai identifikasi apa sih penyebabnya, tanpa dulu mengkonfirmasi ke guru-guru, tapi secara apa itu udah ini ada masalah. Ini penyebabnya apa? Itu akan mencari dulu. Cari dulu. Nah, ketika itu udah nampak benang merahnya, nanti kita konfirmasi
penyebabnya betul menurut pandangan kawan-kawan juga begitu, karena ini permasalahan terjadi di sekolah. Iya. Pasti kita rasain semua kan. Iya. Berarti kita tetap mengutamakan musyawarah. Iya. Jadi tergantung kepada misalnya ada Yang- permasalahan Ah. yang lebih mendesak Yang tentu mendesak, diselesaikannya itu lebih bisa, dulu. iya. Lebih mendesak, kemudian tidak Ah. akan mengaruhi sistem sekolah, tidak akan mengaruhi Ah. udara sekolah lagi itu tidak. Oke. Jadi lanjut dari itu, kira-kira selama ini ketika ibu dalam pengambilan keputusan ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang kira-kira selama ini mempermudah ataupun membantu ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Ada. Sama pendapat Nah, rekan-rekan yang dulu berapa dari rekan dulu data. Intinya ya Bu, Iya. Itu bukan hanya rekan dulu, kadang-kadang kita perlu juga dari siswa dengar ya. Ada mungkin suatu waktu perlu juga kita dari wali murid. apalagi ketika gini Bu ya, ketika dilema ataupun kasus itu memang menyangkut siswa, Siswa. wali murid, tentu kita melibatkan. Bisa saja kita cara melibatkannya sesuai. Mungkin dengan kalau siswa tuh kita pakai bahasa anak, beda-beda kan caranya. Mungkin nggak dalam forum kita melibatkannya. Oke, yang terakhir Bu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil ataupun pengalaman Ibu yang paling berharga dalam menghadapi atau mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Dalam mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral itu yang sampai sekarang saya merasakan itu penting ya. Iya Bu. Bahkan nggak bisa ditinggalkan, itu yang pertama itu adalah komunikasi, mendengarkan dan bermusyawarah. Itu yang paling penting. Komunikasi, mendengarkan dan musyawarah. Berarti kita harus ada kerjasama ya, selalu ada komunikasi baik dengan rekan guru, Iya. semua hal yang semua orang yang terhubung Kemudian dengan semua keluhan komunitas. itu didengar. Iya. Jangan pernah mengabaikan walaupun terkesannya kita tidak respon hal itu, tapi sebenarnya kita harus dengar dan harus kita pikirkan. Walaupun bukan spontan Jadi gitu bukan ya, Bu. spontan, tapi secara itu kadang-kadang ada tipikal orang yang diam aja, kayaknya dia nggak respon, tapi dia memikir sebenarnya. Tapi kita pasti harus tuh komunikasi, dengarkan, mendengar itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak. Hari ini kami mendapatkan ilmu yang luar biasa dari pembicaraan kita yang ketiga ya Bu Eri ya. Iya Bu. Ilmu sebagai kepala sekolah yang menyampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa berguna bagi kami dalam menghadapi anak maupun dalam menghadapi masalah-masalah yang dapat kami temui lah nanti, walaupun bukan masalah sebagai kepala sekolah. Kita nggak tahu ke depannya ya. Terhadap siswa kan kita Terhadap dapat siswa. kata kunci Iya. mendengarkan dan musyawarah, itu Iya. yang bisa kita ambil sangat efektif hari ini. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Tin. Baik, siang ini mungkin kami meminta waktu Ibu untuk melakukan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Ini ada tugas yang mewajibkan kami untuk melakukan wawancara dengan beberapa kepala sekolah dalam hal tugas di modul pengambilan keputusan. Ini saya bersama dengan Bu Her di sini berkolaborasi untuk mewawancara Ibu tentang hal-hal tentang pengambilan keputusan ini. Nah, kira-kira ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu nanti. Tentu semampunya ya Bu ya. Ya. Usahakan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Amin. Mudah-mudahan bisa membantu tugas kami. Dan tugas kami sudah terpenuhi nanti. Baik, kita mulai ya. Iya silakan. Ini tentang pengambilan keputusan ini ada beberapa kasus. Kan biasa kita di sekolah itu akan menemui pasti ada masalah-masalah, kasus-kasus baik yang berhubungan dengan guru ataupun berhubungan dengan siswa secara umumnya Bu. Jadi ini yang ingin saya tanyakan, yang pertama adalah
bagaimana caranya Ibu bisa mengidentifikasi atau memisahkan lah antara kasus ini masuk kepada dilema etika ataukah dia masuk kepada bujukan moral? Baik Bu T sama Bu Her, kalau ini ya berdasarkan pengalaman pribadi, saya melakukan ini mengidentifikasi bahwa itu kasus itu termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral itu seperti ini. Misalnya kalau dilema etika itu ya bagaimana kita dihadapkan pada kasus yang sama-sama memiliki manfaat gitu ya bagi kami dan orang lain, namun kita harus menetapkan salah satunya gitu. Sementara kalau yang dilema bujukan moral, kasus bujukan moral ini memang sering terjadi juga, yang terutama ini memang kami sebagai pemimpin karena dihadapkan oleh kerjasama dengan pihak-pihak lain yang kadang mungkin akan mempengaruhi keputusan kami, mungkin karena ada hal-hal yang beliau tawarkan begitu. Jadi intinya untuk kasus bujukan moral ini saya mengidentifikasinya ketika itu diuntungkan hanya salah satu begitu, di sementara yang lainnya mungkin dirugikan begitu. Jadi ketika nanti bisa bermanfaat untuk sama-sama, maka itu boleh kita memilihnya salah satu. Tapi kalau salah satu dirugikan, mungkin kita ini yang perlu membicarakannya dengan Bapak Ibu. Baik Ibu, itu tentang dilema etika dan bujukan moral. Berarti di sini dari beberapa kasus sudah nampak itu perbedaannya, nah, Bu, mana yang masuk pada dilema etika, mana yang masuk pada bujukan moral, sehingga ketika di bujukan moral seperti kata Ibu tadi kita langsung bisa menentukan oh itu benar itu salahnya. Nah, untuk selanjutnya kita fokus pada yang dilema etika ini, Bu, yang ketika kita ada berbagai kepentingan yang itu adalah sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, sedangkan kita harus memilihnya salah satu. Itu bagaimana caranya Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus yang oh ini sama-sama benar, bagaimana cara pengambilan keputusan yang selama ini Ibu lakukan? Terima kasih. Ini biasanya begini, kan kalau kami di sekolah itu tentu kami sampaikan dulu permasalahan yang terjadi di lapangan itu apa. Kita sampaikan pada Bapak Ibu guru, kita minta pendapat beliau terkait dengan kasus tersebut. Ketika nanti sudah meminta pendapat bersama, kemudian kita mungkin akan sama-sama memilih salah satu dari apa yang terjadi, itu mungkin nggak apa-apa. Artinya begini, saya tidak menunjuk salah satu dari atau menetapkan kebijakan tanpa adanya musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang lainnya. Kenapa? Karena kan kita harapkan keputusan itu bermanfaat hendaknya bagi semua gitu ya, tidak bermanfaat bagi saya atau Bapak Ibu guru saja, tapi kepada warga sekolah lah. Jadi harus ada musyawarah gitu ya, Bu, ya. Harus ada musyawarah, sudah itu demi kepentingan untuk semua komunitas sekolah. Seperti itu kita yang utamakan kepentingan bersama. Ya, jadi ketika seperti itu, apakah ada langkah-langkah khusus ataupun prosedur yang Ibu ikuti untuk dalam hal mengambil keputusan untuk hal yang dilema etika itu? Ya, kalau selama ini sih mungkin langkah-langkah khususnya mungkin nggak ada, cuma mungkin berdasarkan kasus-kasus yang pernah kita hadapi di sekolah, itu tentunya kita mengenali dulu nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap permasalahan itu apa saja. Kemudian tentu kita harus tahu ketika kita dihadapkan oleh dilema itu siapa yang terlibat, misalkan gitu ya. Jadi kalau yang terlibat hanya pihak sekolah saja atau anak murid saja atau orang tua saja, berarti itu belum mewakili. Artinya kalau kita mengambil keputusan sebaiknya melibatkan semua dan bermanfaat untuk semua. Jadi semua unsur kita libatkan, sebaiknya seperti itu. Baik, jadi semua unsur di komunitas sekolah itu baik orang tua, anak maupun guru dan kita sendiri sebagai kepala sekolah ya, Bu, ya. Dilibatkan semuanya, baik dan pengambilan keputusan maupun keputusan itu harus untuk kepentingan bersama juga.
ini ada lagi, kira-kira apa yang paling efektif dilakukan dalam pengambilan keputusan seperti kasus-kasus dalam dilema etika itu? Hal apa yang paling efektif menurut itu? Ya kalau saya mungkin segi itu tadi Bu, karena kita untuk bersama mungkin segi kebermanfaatannya. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk bermanfaatnya untuk bersama, berarti saya anggap efektif. Tetapi ketika dia hanya untuk menguntungkan saya atau menguntungkan Bapak Ibu guru saja, tidak untuk kepentingan bersama, ya mungkin itu kurang efektif. Itu ya berdasarkan pengalaman aja ya Pak ya. Iya. Iya. Berarti ini intinya semuanya mungkin muaranya ke anak ya Bu ya? Iya. Selalu berpihak kepada anak didik kita. Nah, makanya aku diem menanti Iya, Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban yang sudah diajukan beberapa pertanyaan dari Bu Tin tadi. Karena kami berdua berkolaborasi untuk wawancara Ibu tadi, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Silakan. Iya Bu. Tadi kan Ibu sudah sampaikan yang hal efektif dalam Ibu mengambil suatu keputusan, terutama yang berkaitan dengan dilema etika ya Bu ya. Kira-kira apa tantangannya Bu dalam mengambil suatu keputusan yang berbarengan benar dan benar itu Bu? Ya mungkin lebih kepada ini ya Bu, mungkin ada rasa seperti tidak memuaskan salah satu pihak, mungkin akan seperti itu, ada muncul perasaan seperti itu. Kenapa? Karena maunya kita semuanya kita pilih, kita putuskan, tapi kita di sini diminta untuk memilih salah satu, untuk memutuskan salah satu di antara keduanya. Tentunya yang jelas yang pertama mungkin akan ada pihak yang kecewa atau kurang puas dengan keputusan tersebut. Namun kalau kita dari awal sudah menjalankan langkah-langkahnya, kita diskusikan, kita minta pendapat, apa manfaat dari apa yang mau kita putuskan, saya rasa untuk pihak yang belum diuntungkan dalam hal ini bisa menerima begitu. Jadi tantangannya lebih kepada melibatkan perasaan pribadi, merasa tidak memuaskan salah satu pihak itu aja. Jadi lebih keputusan ini yang merasa dirugikan tidak begitu kecewa. Ya, harapannya seperti itu, tapi kita merasa mengecewakan. Ya, betul. Oke Bu. Setelah Ibu sampaikan tentangnya itu, dalam menyelesaikan yang namanya kasus ini, Ibu susun jadwal tertentu atau mungkin diselesaikan saat kejadian berlangsung atau masalah itu ada? Kalau untuk penyelesaian masalah itu kita lihat juga seberapa banyak orang yang terlibat dari masalah itu. Kalau hanya melibatkan ibaratnya 1-2 orang saja, itu mungkin bisa kita putuskan saat itu juga dengan beberapa orang yang ada di situ. Artinya kasus itu harus segera diselesaikan. Nah itu kita bisa langsung. Tapi ada kalanya kita memang perlu melibatkan teman-teman, melibatkan anak-anak dalam hal untuk kemajuan ke depannya. Jadi intinya penyelesaian kasus ini kalau memang membutuhkan waktu, ya kami selesaikan di hari yang sudah biasanya kami susun jadwal. Kami ada pertemuan seminggu sekali ya Bu, yang mungkin bisa memanfaatkan waktu itu. Atau mungkin kalau memang hari itu juga harus selesaikan, ya mungkin kita bisa minta waktu Bapak Ibu guru atau orang tua, atau pokoknya yang unsur yang terlibat tadi di dalam penyelesaian masalah. Jika memang mendesak, tentu harus kita segera selesaikan, nanti efeknya kemana-mana. Tapi kalau hanya sifatnya mungkin penyelesaian bisa ditunda, artinya bisa supaya manfaatnya itu lebih banyak, tentu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu gitu. Berarti dalam penyelesaian ini kita melihat ringan, berat, atau betul. gimana kasusnya ini ya Bu ya. Urgen, Siapa saja yang terlibat dan bagaimana pula
dampaknya Iya. diselesaikan saat ini atau sesuai jadwal yang Iya. telah disepakati gitu ya Bu ya. Baik Bu, mungkin yang selanjutnya yang namanya setelah mengambil suatu keputusan ada tantangan, ada hal yang lebih efektif, tentu Ibu menghadapi faktor atau apa-apa saja faktor-faktor atau hambatan yang selama ini Ibu hadapi ya kan Bu dalam mengambil suatu keputusan itu. Yang bisa mempermudah Iya. seseorang atau faktor. Oh, jadi yang membantu saya Iya, begitu ya? yang dapat. Oke. Kalau yang membantu saya jelas tuh Bapak Ibu guru itu sangat membantu, sangat berperan dalam hal memutuskan apa yang menjadi dilema. Kemudian kita juga mendapatkan pertimbangan atau kita meminta pertimbangan dari mungkin Bapak pengawas atau mungkin dari dinas pendidikan yang unsur terkait gitu ya, untuk kalau memang tidak sanggup kita selesaikan di sini ya kita mintakan bantuannya itu, dan itu sangat akan mempermudah nanti kita dalam mengambil keputusan ketika kita dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, anak-anak, bahkan dinas pendidikan. Dan mungkin itu Bu. Iya, berarti yang bisa mempermudah dalam mengambil suatu kebijakan ini berarti kata kuncinya kolaborasi. Berarti insya Allah tentu keputusan bisa berpihak untuk semua orang ya Bu ya. Ini mungkin yang terakhir Bu, dalam beberapa hal pertanyaan yang sudah kami ajukan ke Ibu tadi, kira-kira apa selama ini pengalaman yang bisa Ibu ambil dari memutuskan satu kasus dilema etika yang begitu rutin gitu. Ya, kalau pengalaman pribadi mungkin lebih kepada bagaimana kita itu melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya jangan karena kita ingin cepat, karena kita ingin segera selesai masalahnya, kemudian kita langsung memutuskan, langsung menarik kesimpulan seperti itu. Intinya pengalaman yang bisa kita ambil dari itu, yang untuk pribadi saya adalah bagaimana kita ya itu tadi menjalin kolaborasi itu penting, karena memang tanpa itu Bapak Ibu mungkin akan susah. Jadi inti dari pengalaman yang bisa saya ambil bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan. Jadi pengalamannya memang dengan kerjasama semua pihak sekolah, insya Allah Ibu sudah ambil keputusan itu sebijak mungkin. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya Bu Tin. Dari berbagai pertanyaan kami dalam mengajukan pertanyaan ke Ibu, mungkin kalau ada yang kurang berkenan atau tidak pas ya Bu ya, dan Ibu sudah berbagi pengalaman dan jawabannya sebagai seorang pemimpin dan kepala sekolah yang sudah Ibu pimpin selama ini. Kami ucapkan terima kasih. Itu ilmu yang luar biasa. Iya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan membantu tugas ibu-ibu. Saya berusahanya semampu ya saya sesuai dengan yang sudah saya lakukan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kita lebih baik. Ya, sekali lagi terima kasih Sekali ya Bu. sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini Bu, saya minta tolong Ibu ini bersangkutan dengan salah satu tugas calon ibu kakak saya berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan halal Bu. Ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu. Baik ya Bu ya. Yang pertama, Ibu sebagai sekolah dalam mengidentifikasi bahwa satu kasus itu
adalah dilema etika atau rujukan moral, bagaimana itu kira-kira? Iya Bu. Oke, selama ini ya Ber, Iya, Bu. jadi pembimbing di sini untuk mengidentifikasi adanya dilema etika ataupun pembentukan moral, yaitu dengan cara kita mengetahui latar belakang apa permasalahannya yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tahu dengan adanya permasalahan itu, kita cari penyebabnya itu apa. Jadi kita tidak boleh gegabah di dalam istilahnya untuk mencari permasalahan itu, harus sama-sama kita cari latar belakang. Dari latar belakang, Kemudian itu permasalahannya penyebabnya itu apa itu yang dilakukan selama ini dalam identifikasi dilema etika ya. Itu selanjutnya bagaimana Ibu dalam memutuskan kasus dilema etika ini kan berkaitan dua kepentingan bersinggungan ya Bu ya. Tentu memang ada sesuatu bilang sulit sih tidak gitu, tapi itu dalam mengambil keputusan yang dilema etika ini selama ini bagaimana itu Bu? gitu. Iya, Kebetulan di sekolah kita memang sering terjadi itu yang dilema etika. Umpamanya di sini ada guru pada saat seperti hari ulang tahun kemerdekaan ini, umpamanya ada lomba. Nah, di satu sisi pada hari itu beliau harus mengajar, di satu sisi beliau juga harus mengikuti kegiatan lomba. Nah, maka untuk itu makanya kita kompromi dengan guru tersebut. Bagaimana apabila nanti yang mengajar itu kita atur di waktu yang lain, kemudian pada waktu yang bersamaan silakan untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi artinya kita memutuskan satu permasalahan itu tidak merugikan atau tidak menguntungkan salah satu pihak. Tapi dalam mengambil keputusan ini memang seminim mungkin tidak ada yang dirugikan, bahkan tidak ada yang baik Bu. Selanjutnya Bu, Ibu sebagai pemimpin, langkah-langkah efektif yang Ibu anggap selama ini dalam memutuskan dilema etika ini apa kira-kira? Langkah-langkah kita di dalam memutuskan dilema etika, kita tidak bisa memutuskan sendiri. Maka dari itu kadang-kadang kita sharing kepada teman. Pasti di antara teman itu ada yang tahu dengan bagaimana mencari solusi. Jadi untuk itu kita sama-sama kita adakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan dilema tersebut. Jadi selama ini kita tidak pernah istilahnya memutuskan sendiri, karena kalau memutuskan sendiri itu biasanya cuma berpihak kepada salah satu. Tapi kalau sudah memutuskan bersama-sama, insya Allah tidak membeda-bedakan atau tidak memilih-milih antara salah satu dua pihak. Musyawarah ini. Jadi dalam memutuskan yang langkah-langkah efektifnya kuncinya adalah musyawarah dan diskusi ya Bu, sehingga keputusan berpihak kepada semua yang selanjutnya Bu, dalam mulai dari yang identifikasi, langsung langkah-langkahnya dan hal yang efektif, yang paling efektif menurut Ibu dalam memutuskan kasus dilema etika ini? Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah paling efektif. Karena kolaborasi gitu ya. Minta tadi juga sampaikan berdasarkan jawaban itu tadi, musyawarah mufakat yang paling efektif. Terus Ibu sebagai kepala sekolah, ada nggak tantangan kira-kira dalam memutuskan kasus dilema etika ini? Kalau yang namanya tantangan itu pasti ada. Iya betul ya, pasti ada. Tantangan yang paling sulit adalah kadang-kala orang yang bermasalah itu istilahnya dia tidak bisa diberi masukan. Yang pertama. Kemudian setelah itu dia itu mempertahankan pendapatnya sendiri. Jadi untuk itu tentu kita harus mencari bagaimana solusinya supaya mereka itu mengerti dengan apa yang kita mau.
yang kebanyakan itu tadi tidak mau didonasikan. Jadi salah satu tantangannya berarti yang mempunyai masalah kurang terbuka menerima saran dan kritik. Baik Bu, seterusnya Bu, dalam yang masalah apa itu tadi, kira-kira Ibu memutuskannya itu secara langsung atau perlu jadwal tertentu atau terjadwal secara berkala? Kalau kami selama ini berprinsip masalah itu sama dengan penyakit. Iya Bu. Kalau penyakit itu lebih cepat diobati, tentu lebih cepat sembuh. Sama dengan permasalahan, permasalahan itu kalau bisa lebih cepat diselesaikan daripada kita menunggu kapan waktunya. Jadi intinya di sekolah kita ini apabila ada masalah langsung kita selesaikan tanpa menunggu besok atau menunggu. Jadi dilihat dengan gentingnya persoalan dia lebih diselesaikan secepatnya daripada selanjutnya Bu, selama ini dalam proses memutuskan kasus dilema etika inilah yang paling banyak Ibu bilang tadi, dalam memutuskan itu ada enggak faktor atau seseorang yang menurut Ibu mempermudah atau membantu Ibu memutuskannya ini lebih baik atau lebih baik? Itu faktor yang membantu kok ada. Biasanya kami mencari teman sejawat yang dia mengerti dengan persoalan pada saat itu. Umpamanya mengenai persoalan anak guru atau mengenai mengajar, kita kan mempunyai teman guru berat. Oh mungkin dia bisa dijadikan teman sejawat. Jadi kita sharing dengan teman-teman itu. Kemudian kita cari mana orang yang bisa sesuai dengan permasalahannya. Jadi tidak kita sendiri juga, kita cari teman. Jadi rekan sejawat Ya. Baik Bu. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Selama Ibu sebagai seorang pemimpin kepala sekolah dalam memutuskan baik itu kasus dilema etika maupun rujukan moral, kira-kira yang paling urgen pengalamannya bagi Ibu apa itu Bu? Yang paling menarik itu atau yang paling berkesan bagi Ibu memutuskan kasus itu yang mana itu? Kasus yang paling berkesan saat memutuskan ya apabila kita menerima tantangan dari orang yang mempunyai kasus tersebut tidak sesuai, tentu kita harus menentukan titik. Nah dari situlah apabila kita bisa menyelesaikan masalah yang bertentangan dengan apa yang ada, itu adalah merupakan kebanggaan tersendiri. Jadi intinya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu, yang permasalahan sulit bisa kita selesaikan. Jadi pengalaman yang paling berkesan dalam memutuskan itu suatu tantangan yang Ibu bisa bantu menyelesaikan masalah Ibu. Baik Bu, hari ini saya sudah dapat pengalaman yang sangat berharga. Ibu sudah mau berbagi dengan saya pertama tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebaikan. Walaupun saya ini tidak akan jadi kepala sekolah, tapi setidaknya saya pegang kata kunci Ibu, diskusi, musyawarah dan rekan sejawat. Mudah-mudahan bisa saya terapkan peserta didik saya. Sekali lagi terima kasih ya Bu, Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan saya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.